Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Tiono dari S1 Farmasi 6A. Nah, di sini saya akan membuat video tentang Alzheimer. Nah, langsung saja masuk ke dalam pengertiannya. Alzheimer adalah penyakit degeneratif otak dan penyebab paling umum dari demensia. Demensia sendiri adalah hilangnya ingatan yang biasa timbul bersamaan dengan gejala perilaku atau psikologis. Kerusakan saraf mempengaruhi bagian otak untuk melaksanakan fungsi. Selanjutnya kita masuk ke dalam penyebab atau etiologi dari Alzheimer. Nah, di sini ada 4. Yang pertama bisa karena usia lebih dari 60 tahun atau 60 tahun. Yang kedua dari riwayat keluarga. Yang ketiga ada pendidikan atau pekerjaan. Nah, yang terakhir ada traumatic brain injury. Selanjutnya kita masuk ke dalam gejala. Gejala Alzheimer yang pertama kehilangan memori, afasia, agnosia, sulit memecahkan masalah, kebingungan dengan waktu dan tempat, penurunan atau penilaian buruk. Selanjutnya masalah pemahaman gambar visual dan hubungan spasial. Yang terakhir ini lupa tempat menyimpan hal-hal, seperti kayak kita menyimpan barang seperti itu. Yang selanjutnya kita masuk ke stage dari Alzheimer. Nah, di sini ada 3. Yang pertama ada mild. Nah, mild di sini dengan MMSE scan 26 sampai 21. Yang kedua ada moderate sedang dengan MMSE ini skornya 20 sampai 10. Dan yang terakhir ini yang berat dengan skor MMSE 9 sampai 0. Selanjutnya kita masuk ke diagnosis dari Alzheimer. Nah, diagnosis dari Alzheimer ini ada beberapa. Yang pertama anamnesis, yaitu identitas pasien, memeriksa riwayat penyakit, riwayat penyakit keluarga, pengkajian psikososial, spiritual. Yang selanjutnya keluhan utama. Jadi keluhan utama ini meliputi pemeriksaan fisik, pemeriksaan kognitif dan neuropsikiatrik, adanya penunjang, dan yang terakhir ini bisa melalui CT atau MRI di kepala. Selanjutnya kita masuk ke dalam patofisiologi. Jadi di sini yang patofisiologi dari Alzheimer ini yang pertama penyebab penyakit Alzheimer saat ini belum diketahui. Lesi khas pada AD adalah plak amiloid dan neurofibrilari yang khusus. Plak amiloid dan neurofibrilari tangles merupakan penanda pada patofisiologi Alzheimer. Peningkatan produksi atau kurangnya pembersihan amiloid beta dianggap merupakan salah satu proses utama pada penyakit Alzheimer. Pembelahan PPA terjadi secara normal atau abnormal atau amiloidogenik yang menghasilkan amiloid beta. Plak amiloid beta akan memicu hiperfosforilisasi protein TAU, hilangnya sinaps, apoptosis sel saraf, kemasukan vasikuler otak, dan aktivitas mikroglia. Selanjutnya kita masuk ke dalam terapi. Kita untuk terapi Alzheimer yang pertama ini ada terapi farmakologinya. Di sini tujuannya difokuskan untuk mempertahankan fungsi kognitif, perilaku, dan kejiwaan. Di sini terapi farmakologi ada 3. Yang pertama in mild to moderate disease. Obatnya ada donepezil, rivastigmine, galactamin. Yang selanjutnya in moderate to severe disease, atau obatnya ada memantik. Yang selanjutnya ini sebagai alternatif yang digunakan terapi adalah memantik atau kuliner terapi inhibitor saja. Untuk yang terapi non farmakologinya di sini dengan tujuan untuk mempertahankan fungsi kognitif, kemampuan untuk aktivitas sehari-hari. Di sini ada intervensi perilaku.
Seperti itu penjelasan tentang Alzheimer. Selanjutnya kita masuk ke dalam multiple sclerosis. Multiple sclerosis merupakan penyakit autoimun yang mempengaruhi sistem saraf pusat. Jadi kelainan ini ditandai dengan invasi kronis demyelinasi, gliosis, dan kematian neuron. Penyakit ini disebabkan oleh kerusakan selubung mielin. Untuk etiologinya, penyebabnya belum diketahui. Hipotesis yang paling banyak disebabkan oleh etiologi autoimun yang hanya menyerang sistem saraf pusat. Faktor risikonya ini ada beberapa. Yang pertama ada faktor genetik, defisiensi FIT-D, jenis kelamin, riwayat obesitas, infeksi virus, protein bar, sinar matahari. Ini kurangnya protein bar ya. Selanjutnya ini untuk diagnosis. Jadi untuk mengetahuinya dilakukan diagnosis berdasarkan anamnesis, gejala klinis, dan pemeriksaan fisik neurologis meliputi MRI, magnetic resonance imaging. Selanjutnya ada evoked potensial. Ini untuk identifikasi lesi subklinik. Selanjutnya ada fungsi lumbal. Untuk klasifikasi dari multiple sclerosis ada 4. Yang pertama relapsing remitting RRMS. Selanjutnya ada secondary progressive, ini MS SPMS, primary progressive MS PPMS, primary relapsing MS atau PRMS. Selanjutnya kita masuk ke dalam patofisiologi. Untuk patofisiologinya ini pembentukan lesi atau berupa infiltrasi mononuklear dengan cuffing di sekitar pembuluh vena dan infiltrasi di sekitar substansi alba. Pada fase akut tampak sebuah sel radang, hilangnya mielin, dan pembengkakan parenkim mielin lebih jelas dengan sel-sel makrofag di sekitarnya dan kerusakan akson dan apoptosis oligodendrosit. Proses peradangan menyebabkan disfungsi sawar darah otak. Kerusakan mielin disebabkan oleh aktifnya limfosit T. Nah, limfosit T di multiple sclerosis ini mengalami autoreaktivitas dan mengenai protein target pada mielin. Kita masuk ke terapi farmakologi. Di sini pengobatan relapse ada metilprednisolon dengan dosis 500 sampai 1000 mg atau 1 gram secara IV selama 3 sampai 5 hari. Nah, ada yang selanjutnya berdasarkan guideline NICE. Yang pertama, pasien RRMS ini diberi interferon beta LA dan LB. Pasien SPMS interferon beta LA dan LB. Sekian video ini saya buat. Mohon maaf bila ada salah kata dan materi yang kurang lengkap. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.